Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita belajar IPA. Pada pertemuan 8 ini kita masih membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain bernafas, memerlukan makan, serta bergerak, ciri-ciri makhluk hidup itu yang akan kita bahas adalah berkembang biak. Nah, semua makhluk hidup itu berkembang biak. Artinya, makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Nah, baik. Teman-teman, apakah pernah melihat ayam yang sedang mengerami telur? Nah, ini ya, di sini ada proses perkembangbiakan dari ayam atau dari hidup ayam. Di mana di sini ayam dewasa itu akan bertelur. Nah, kemudian si telur ini akan dierami selama 21 hari. Kemudian setelah dierami, kemudian telurnya menetas. Nah, setelah menetas, kemudian si telur ayam ini berubah menjadi anak ayam. Nah, kemudian anak ayam ini tumbuh menjadi seekor ayam dewasa. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari berkembang biak. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa cara berkembang biak pada ayam adalah bertelur. Nah, masih ada banyak cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Ada dengan cara tadi pertama bertelur, ada dengan cara melahirkan. Nah, contohnya yang bertelur itu selain ayam ada itik, ada burung. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan kuda. Nah, teman-teman, kalau manusia berkembang biaknya dengan cara apa? Iya, dengan cara melahirkan. Nah, kalau tumbuhan dengan cara apa, teman-teman? Iya, tumbuhan juga sama, mengalami perkembangbiakan karena tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup dan untuk menjaga kelestariannya supaya tidak punah, maka tumbuhan juga mengalami berkembang biak. Nah, tetapi tumbuhan berbeda dengan hewan, tidak bertelur, tidak melahirkan, tetapi dengan cara berkembang biak dengan biji. Nah, biji tumbuhan itu terdapat di dalam buah, yang nantinya biji itu akan terpecah, kemudian bertumbuhlah batang, kemudian dari batangnya tumbuhlah daun. Nah, seperti itu perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup itu adalah peka terhadap rangsang. Nah, rangsang itu merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Nah, contohnya seperti ini, teman. Di gambar yang pertama ini ada manusia ya. Manusia ini sedang apa, teman-teman? Iya, manusia ini langsung menutup matanya ketika terkena cahaya matahari atau jika melihat cahaya yang menyilaukan, maka secara otomatis, secara langsung mata kita akan langsung menutupnya, akan tertutup matanya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa merasakan sendiri ya, teman-teman. Jika kita melihat cahaya secara langsung, maka mata kita otomatis akan mengedip. Nah, seperti itu. Kemudian, contoh peka terhadap rangsang pada tumbuhan itu kita bisa contohkan pada tumbuhan putri malu. Teman-teman tahu ya tanaman putri malu? Nah, ini yang ada di tengah. Ini tanaman putri malu itu ketika kita sentuh, maka daunnya itu akan mengatup seperti ini.
ya, yang tadinya terbuka seperti ini, kemudian karena kita sentuh, maka akan mengatup. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu pada siput. Siput itu akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau jika tersentuh cahaya matahari secara langsung. Nah, jadi akan menyembunyikan tubuhnya pada pada kerang ini. Itu salah satu contoh atau beberapa contoh peka terhadap rangsang. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini diawali dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Nah, pertumbuhan ini terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini ada contoh pada manusia. Di sini, manusia itu diawali dari bayi ya teman-teman, ini dari bayi. Nah, jadi pertumbuhan ini bisa terlihat pada pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita masih bayi, masih kecil, maka ukuran kita masih kecil ya teman-teman. Berat badan pun masih kecil. Baju yang kita kenakan pun ukurannya kecil. Kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, ya, anak-anak maka tingginya pun bertambah, berat badannya pun bertambah, ukuran baju yang kita kenakan pun bertambah. Nah, setelah itu kita tumbuh lagi menjadi anak-anak yang mungkin sudah sekolah ya teman-teman. Nah, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi orang dewasa. Dan sampai akhirnya kita berubah menjadi seorang kakek-kakek atau seorang nenek-nenek. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan pada manusia. Nah, sekarang pertumbuhan dialami oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini bisa kita lihat pertumbuhannya dari mulai biji, kemudian biji yang ditanamnya itu tumbuh ya sampai keluar akar. Nah, ini. Kemudian semakin hari semakin bertumbuh lagi nih teman-teman, maka keluar batang dan daun. Nah, ini. Kemudian tumbuhlah menjadi tanaman dewasa. Nah, tanaman ini atau tanaman yang besar ini kemudian akan mengalami lagi perkembangbiakan. Nah, yang mana perkembangbiakan itu dihasilkan dari biji. Nah, di sini akan tumbuh biji dari buah. Kemudian balik lagi seperti ini. Nah, maka di sini yang dinamakan dengan pertumbuhan pada tumbuhan. Dari mulai biji kemudian berubah menjadi tanaman yang memiliki batang dan daun. Nah, seperti itu teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas dari mulai berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian ada peka terhadap rangsang yang kita contohkan tadi pada manusia ketika terkena sinar matahari matanya akan langsung mengedip. Nah, kemudian tumbuhan putri malu yang ketika kita sentuh maka daunnya akan mengatup. Dan ketika siput terkena matahari atau kita sentuh maka tubuhnya akan segera menyembunyikan dirinya pada cangkangnya atau pada kerangnya. Dan yang terakhir adalah tumbuh dari yang awalnya kita masih kecil, masih bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.